Keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas yang digunakan untuk hunian oleh kelompok etnis tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi budaya tertinggi di sebuah komunitas kesukuan. Keberagaman rumah adat di Indonesia sangat beragam dan memiliki arti penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Rumah adat di Indonesia memiliki bentuk dan arsitektur masing-masing daerah sesuai dengan budaya setempat. Bentuk rumah adat di Indonesia bermacam-macam, tergantung dari perbedaan budaya dan fungsi. Misalnya, rumah adat di daerah pantai cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pegunungan untuk melindungi dari terjangan ombak. Rumah adat di daerah yang lebih dingin akan lebih tertutup dibandingkan dengan daerah yang panas. Sementara itu, di daerah hutan berbentuk rumah panggung untuk mencegah hewan buas masuk ke rumah. Selain itu, bahan bangunan rumah juga berbeda-beda tergantung bahan alam yang mudah ditemukan di daerah tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik. Apa yang dimaksud dengan rumah adat? Mengapa keberadaan rumah adat di Indonesia sangat penting? Mengapa bentuk rumah adat di Nusantara berbeda-beda bentuknya? Mengapa kebanyakan rumah di Kalimantan berbentuk panggung? Berasal dari manakah rumah adat berikut ini? Anak-anak, meskipun kita berada dalam keberagaman dengan karakter teman kita yang berbeda-beda, tapi kita haruslah menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah dengan kerjasama bersama teman. Sekarang, bacalah bacaan tentang kerjasama yang dilakukan Lani bersama teman-temannya dalam membuat mozaik rumah adat. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Bayi Leo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, maka akan belajar juga tentang keberagaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Berdasarkan teks tersebut, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Apa ide yang dimiliki Lani? 2.
Apa ide yang dimiliki oleh Edo? 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? 6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan gerakan tari bungung jempa? Berlatihlah kembali tari bungung jempa dalam formasi duduk dan berdiri bersama kelompok kalian. Gunakan iringan musik dalam menari. Bekerjasamalah dengan teman kelompokmu agar menghasilkan tarian yang baik.